semuanya, selamat datang di materi akuntansi keuangan kelas 12. Pada video ini kita akan mempelajari apa itu piutang, jenis-jenis piutang, cara mencatatnya dalam kartu piutang, dan bagaimana menyusun aging schedule. Yuk, kita mulai! Siap, Bu Lina. Saya penasaran banget, soalnya bagian piutang ini sering keluar di ujian. Bagus Ayu, rasa penasaran itu penting. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu dan teman-teman lebih paham. Jadi saat ujian nanti kalian sudah siap. Yuk kita langsung masuk ke materi pertama. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan karena adanya transaksi secara kredit. Jadi perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa, tapi pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Berarti piutang itu uang yang akan diterima ya, bukan yang sudah masuk. Betul sekali Ayu, piutang termasuk aset lancar karena diperkirakan berubah menjadi kas dalam waktu singkat. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, bersifat kredit, kedua, memiliki tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga, berisiko tidak tertagih jika pelanggan gagal bayar. Oh, jadi ada risiko gagal bayar juga ya? Iya Ayu, yang tadi itu piutang usaha secara umum. Yang ini yang kedua yaitu piutang wesel. Piutang wesel memiliki dokumen resmi berupa surat wesel. Ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Itu yang paling umumnya ya, Bu? Tepat sekali Ayu, jika berbunga berarti pelanggan harus membayarnya lebih. Baik, yang ketiga yaitu piutang lain-lain yang tidak berasal dari penjualan kredit. Contohnya, pinjaman ke karyawan atau uang muka ke pemegang saham. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kartu piutang. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mendengar apa itu kartu piutang? Saya pernah dengar istilah kartu piutang itu seperti catatan khusus ya, Bu? Benar sekali Ayu, kartu piutang itu seperti catatan khusus ya. Atau lebih tepatnya, kartu piutang adalah suatu buku pembantu yang mencatat transaksi piutang per pelanggan. Di dalamnya ada nama debitur, tanggal transaksi, syarat pembayaran, jumlah debit, kredit, dan saldo yang berubah setiap transaksi. Jadi kita bisa tahu piutang milik setiap pelanggan secara detail. Tepat sekali Ayu, jadi kita bisa tahu piutang milik setiap pelanggan secara detail melalui kartu piutang. Bagaimana cara mencatat piutang, Bu? Cara mencatat piutang yang pertama, setiap transaksi dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus. Kedua, data tersebut diposting ke buku besar. Setelah itu baru dicatat ke kartu piutang sesuai nama pelanggan. Mutasi piutang itu perubahan saldo ya? Betul, mutasi dapat terjadi karena penjualan secara kredit, penerimaan pembayaran, retu penjualan, ataupun penghapusan piutang. Selanjutnya kita akan memasuki materi aging schedule. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mendengar apa itu aging schedule? Saya pernah dengar aging schedule itu untuk apa? Aging schedule digunakan untuk mengetahui kondisi piutang. Laporan ini mengelompokkan piutang berdasarkan umur, misalnya yang pertama 0 hari sampai 30 hari, kedua 31 hari sampai 60 hari, ketiga 61 hari sampai 90 hari, dan yang keempat lebih dari 90 hari. Jadi perusahaan bisa tahu siapa yang telat bayar. Iya Ayu, jadi dengan aging schedule, perusahaan dapat melihat piutang mana yang lancar dan mana yang berisiko tidak tertagih. Kalau berbunga berarti pelanggan harus bayar lebih. Sekian penjelasan materi mengenai piutang. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Semoga materi tentang piutang bisa dipahami dengan baik oleh Ayu dan seluruh teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Tetap semangat belajar, stay positif, dan jangan lupa terus upgrade ilmu kalian setiap hari ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.